kekuatan yang baru di dalam Dia. Bersyukur pada hari ini kita dapat beribadah bersama-sama, walau berbeda ruang dan waktu, tapi kita percaya hadirat kuasanya tetap sama. Terlebih dahulu kita satu hati di dalam doa untuk memulai ibadah pada hari ini. Sungguh kami berterima kasih Tuhan untuk setiap kasih setia, anugerah yang tiada henti Engkau berikan bagi setiap kehidupan umat-Mu Bapa. Sungguh kami mengucap syukur, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan pada hari ini Tuhan, kami rindu memberikan yang terbaik lewat pujian kami, lewat penyembahan kami. Biarkan Engkau saja yang bertata di setiap pujian penyembahan kami. Kami percaya Tuhan, di dalam hadirat-Mu ada kekuatan, di dalam hadirat-Mu ada penghiburan, di dalam hadirat-Mu ada pengharapan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, penuhi setiap umat-Mu dengan urapan yang baru. Roh Kudus berkaryalah. Terima kasih, kami sambut Tuhan dengan sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Waktu berlalu, berlayar melawan aku. Takkan ku biar arusnya mengalahkanku. Kau yang ku puja, satu-satunya yang dapat untuk melepaskanku dari belenggu. Angin yang membawaku. With my God when I'm seeing it through. Be my strength when I can't follow through. You'll be my boat, my lifeline, take me to shoreline. I'll stand with you. Waktu berlalu, berlayar melawan aku. Takkan ku biar arusnya mengalahkanku. Yang kupuja, Kau yang kupuja, amin. Satu-satunya yang dapat untuk melepaskanku dari belenggu. Kerasnya angin kan membawaku. Mari pujikan bersama-sama. Be my God when I'm sailing through.
karena kau takkan tinggal diam. Ku sampai tujuan, hanya kaulah tujuan, kaulah tujuan. Be my guide when I'm sailing through. Be my strength when I can't follow through. You'll be my boat, my lifeline, take me to shoreline. When life gets rough, I'll sail with da 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 da. Bagi yang di rumah katakan sama-sama. Karena Dia adalah Raja di atas segala raja. Dia bertata atas pujian dan penyembahan kita. Yang sakit disembuhkan, yang miskin diberkati, yang lemah dikuatkan untuk selama-lamanya. Hosana bagi Dia Sang Raja selamanya. Berikan pujian yang terbaik. Hosana bagi Dia Sang Raja selamanya. Hosana bagi Dia Yesuslah Sang Raja selamanya. Hosana bagi Dia Sang Raja selamanya. Dalam lagi Tuhan untuk menyembah. Kami bersyukur buat setiap hal yang Kau perbuat dalam kehidupan kami. Sungguh kami mengucap syukur Bapa. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Yesus, aku percaya rahmat-Mu selamanya. Di saat ku menyembah, Yesus aku percaya. Saat
ku mengenal. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa melukiskan
Dimanapun kau pada saat ini, kami percaya bahwa di saat kami menyembah ada pemulihan, ada kesembuhan terjadi, ada yang sakit disembuhkan, yang miskin diperkaya, yang lemah dikuatkan, yang menghadapi masalah. Kami tahu Tuhan, Engkau membuka jalan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Rahmat-Mu dulu, sekarang dan selamanya tidak pernah berubah. Kau buka tingkap-tingkap langit, kami akan terus naik, tidak akan turun. Jadi kepala bukan ekor, apapun yang kami kerjakan, kami percaya Tuhan, Kau buat kami berhasil dan beruntung. Pegang tanganku Tuhan. Oh Yesus, aku percaya rahmat-Mu selamanya. Saat ku menyembah, kami rasakan hadirat-Mu Yesus. Yesus, aku percaya rahmat-Mu selamanya. Saat ku menyembah, ku tinggikan Kau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah membawa kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu sepanjang hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu Yesus, kekasih jiwaku.
anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku.
pulihkan aku. Kasih anugerah-Mu indah bagiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, pegang tanganku saat ku tak mampu. Hadirat-Mu pulihkan aku. Oh, kasih anugerah-Mu indah bagiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, pegang tanganku saat ku tak mampu. Pulihkan aku. Kasih anugerah-Mu indah bagiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, pegang tanganku saat ku tak mampu. Hadirat-Mu pulihkan aku. Percaya Tuhan, Engkau hadir di setiap umat-Mu. Engkau bekerja, berkuasa bagi setiap umat-Mu di tempat ini. Kami mau memuji-Mu Tuhan, kami mau menyembah-Mu. You in the darkness, I praise You in the light, I praise You in the storm, and my best days gonna come. I praise You in the darkness, I praise You in the light, I praise You in the storm, and my best days gonna come, and my best days gonna come, and my best days gonna come. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya,
ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh Engkau hebat Tuhan di dalam hidup kami. Di hidupmu. Sungguh kami bersyukur Tuhan, Engkau hadir di sepanjang hidup kami. Kami datang kepadamu Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk tetap menyembah-Mu di segala musim hidup kami. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang kami hadir menyembah-Mu. menyembah-Mu di sini. Ku percaya Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. kami bersyukur Ku Tuhan. nyanyi Terima kasih Yesus untuk Sungguh kebaikan-Mu. Kau hebat, Engkau Allah yang hebat. ajaib perkasa Lord, perbuatanmu. kami mencintai-Mu Yesus. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidup kami, Di hidupku. terima kasih Tuhan. Di hidupku. Engkau Allah yang baik pada setiap kami. Kuasa-Mu, kasih-Mu tidak pernah berubah. Nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh Engkau hebat. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Sungguh Engkau Allah yang hebat dan dahsyat perbuatan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami berterima kasih untuk karya-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau hadir di sepanjang musim kehidupan kami. Firman-Mu berkata, serahkanlah segala kekhawatiran-Mu di dalam Dia, sebab rahmat-Mu selama-lamanya menyertai umat-Mu. Terima
Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan, untuk setiap penghiburan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau ajari kami untuk tidak takut, untuk tidak bimbang dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, Kami bersyukur ku Tuhan. nyanyi haleluya. Engkau Allah yang baik dalam setiap Sungguh kehidupan Kau kami. hebat, Engkau mengajari setiap umat ajaib perkasa untuk kami tetap menyembah-Mu di dalam musim apapun dalam kehidupan kami. Engkau hebat, Engkau perkasa Tuhan. hidupku. Terima kasih Yesus. Oh, di hidupku. Terus berkarya dalam kehidupan kami. Engkau yang memegang kendali atas setiap kehidupan kami. Kiara lama syara lama yara lama. Kiara lama syara lama lama lama. Kiara lama syara lama lama. Jesus, have mercy on us. Jesus, have mercy on us. Yesus. Jesus, have mercy on us. In the dark, in the dark. Jesus, have mercy on us. Terima kasih Tuhan. Jesus, have mercy on us. Oh, Jesus, have mercy on us. Kami percaya In the dark, anugerah-Mu in the dark. mengikuti setiap kehidupan kami. Jesus, have mercy on us. Jesus, have mercy on us. Jesus, have mercy on us. In the dark, in the dark, in the Jesus, have mercy on us. Jesus, have mercy on us. When we lift our hands, Lord. Oh, Jesus, have mercy on us. In the dark, in the dark. Oh, Jesus, have mercy on us. Jesus, have mercy on us.
You are there on my worst days. You are there on my best days. You are there in the light. You are there in the dark. Jesus, your love never forsaken. We are filled with hope. We are filled with mercy. We are filled with power and new love and grace that cover upon us right now. Jesus, you lay upon the sick, the weary. And we believe right now, Jesus, yang sakit sembuh, yang miskin diperkaya, yang lemah dikuatkan, yang menghadapi masalah dan terobosan. In you, Lord, I am never forsaken. In you, Lord, you will never leave me, Jesus. Oh, cover us with your mercy and grace. I praise you, Lord. I praise you in the fire. I praise you in the river. I praise you in the storm. And my best is gonna come. And my best is gonna come. Yeah. And my best is gonna come. Berikan kemuliaan untuk Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik. Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Kami sangat membutuhkan Engkau. Kami sangat membutuhkan untuk bersekutu dengan Engkau. Jika Engkau dalam aku dalam Engkau, hamba percaya. Dan kami yakin apapun persoalannya, pasti ada jalan keluar. Ajari kami lebih dalam untuk mengenal kebenaran firman Allah. Ajari kami untuk mengerti supaya kami pakai sebagai bekal untuk menghadapi masa sukar. Karena firman-Mu itu saja yang dapat membersihkan setiap sifat kita, agar kita bisa manunggal dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari yang siap mendengarkan firman Allah bersama saya katakan amin. Shalom. Katakan dengan sebelahmu, masa depanmu cerah dan penuh harapan. Engkau diciptakan menjadi pemenang. Engkau naik, tidak turun. Engkau jadi kepala, bukan ekor. Apa yang kau kerjakan pasti berhasil dan beruntung. Silakan duduk saudara. Saudara, saya sebelum membawakan kebenaran firman, saya diingatkan Tuhan untuk menyampaikan bahwa kerap kali kita melihat seseorang itu gak punya harapan. Kerap kali kita menjustifikasi orang ini sudah sampah. Kerap kali kita menganggap bahwa dia ini tidak mungkin lagi bisa hidup bermanfaat bagi masyarakat. 25 tahun yang lalu saya berjumpa dengan seseorang yang dalam keadaan lumpuh. Dan dia menceritakan dia adalah seorang pengedar narkoba. Dan dia mengatakan bahwa dia sebenarnya sudah tidak layak. Selain dia pengedar dan dia juga
pemakai. Dan satu hari dia lagi, kalau bahasanya mereka sakau dia katakan. Dia adalah orang dari Singapura. Dia naik ke tingkat 14, saudara. Seingat saya 14, tinggi sekali. Maka waktu dia lihat ke bawah, ada bisikan. Alangkah indahnya kalau kamu turun melompat. Kamu akan merasakan sesuatu yang luar biasa. Di bawah itu banyak sekali air yang bisa engkau nikmati. Dia lompat, saudara. Dan semua kakinya hancur. Dan untung tidak mati, saudara. Ditangkap polisi, dimasukkan penjara dalam keadaan dia cacat. Tapi Tuhan itu baik. Amin. Dia diinjili oleh beberapa penginjil. Dia terima Yesus. Di dalam penjara banyak sekali orang yang semacam dia membuat satu kelompok. Maka di penjara itu dia mengarang banyak sekali lagu-lagu yang luar biasa jadi berkat bagi dunia. Dan lagu ini saya pernah nyanyikan di tempat ini. Tetapi setiap saya keluar negeri, keluar kota, lagu ini saya nyanyikan. Memang tidak ada lagu ini bisa dijadikan bahasa Indonesia, tetapi lagu ini di dalam bahasa Mandarin. Dan saya berusaha untuk memberikan terjemahan supaya saudara mengerti. Intinya, kalau dunia menganggap ini sampah, Allah menganggap sampah ini bisa diubah menjadi permata. Amin. Apalagi saudara, dibandingkan keadaan saudara dengan dia, jauh sekali. Kalau saudara sedang menghadapi masalah, jangan mengatakan aku tidak punya harapan. Orang ini kalau dilihat memang tidak punya pengharapan dengan kasat mata. Bagi Allah yang tidak mungkin jadi mungkin. Beri kemuliaan bagi Allah kita.
是最前，跟随耶稣基督到永远。Lagu ini menjadi berkat bagi dunia, saudara. Banyak orang yang merasa hidupnya tidak ada lagi berarti. Pada waktu lagu ini dipanjatkan, dia mempunyai setitik pengharapan. Pada waktu dia mempunyai pengharapan, ada Yesus berada di depannya. Dia memegang, dia mencari Yesus. Yesus lari memeluk dia. Dan orang ribuan bertobat. Mancang人生风雨路，孤独绝望中痛苦，生命吹冲，生命脱落的心被困守，就发挣脱。的心是悲哀，是因素何时能解开？踏错脚步，误入歧途，我痛苦，我无助，任命运排布，黑暗的角落，耶稣救了我，神灵光照我，充满解脱落。耶稣的怜悯，救赎的恩典，抛下西追前，跟随耶稣基督到永远。Tidak peduli dosamu merah seperti gernisi. Jika engkau bertobat minta ampun, diubah putih seperti salju. Yang percaya katakan amin. Saudara, pada hari ini saya akan membawakan kebenaran firman dengan tema bersekutu di dalam Yesus. Meraih pelipat gandaan. Mengapa kita harus bersekutu dengan Kristus? Di dalam kitab Yohanes pasal 15 dikatakan, kalau engkau tidak dalam aku, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya setelah letterlek, saudara tanpa Yesus, saudara tidak akan bertahan menghadapi akhir zaman ini. Akhir zaman ini adalah akhir zaman yang sangat-sangat sukar. Akhir zaman ini adalah akhir zaman yang jahat. Betapa tidak mengertinya manusia pada akhir zaman, bahwa manusia mencintai diri sendiri, dan Alkitab mengatakan menjadi pemfitnah, garang, membual, dan cinta uang. Itu yang ditulis di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, bahwa akhir zaman ini adalah akhir zaman yang sukar. Di dalam bahasa aslinya, masa sukar itu kalepos, dan kalepos itu adalah kesulitan yang tidak bisa diselesaikan dengan kekuatan manusia. Satu contoh, terjadi bencana alam, tsunami terjadi. Tidak ada satu manusia bisa membendung tsunami. Itulah yang dikatakan masa sukar. Tiba-tiba terjadi peperangan. Di dalam Matius 24 dikatakan akan terjadi deru perang. Baru satu negara kecil berperang dengan negara yang besar. Terjadilah efek domino. Ekonomi seluruh dunia tergoncang-goncangkan. Ini yang dimaksud masa sukar, di dalam bahasa aslinya kalepos. Tetapi di dalam Alkitab mengatakan, jika engkau dalam aku dalam engkau,
engkau akan berbuah banyak. Kekristenan harus mengerti bahwa untuk berbuah banyak, itu adalah kerinduan Tuhan, itu adalah hatinya Tuhan, supaya saudara dan saya diciptakan punya agenda supaya kita menjadi terang, yaitu berbuah. Mari kita buka di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-15. Ayat 1 sampai ayat yang ke-5, saudara dan saya kita bersaut-sautan kita membaca. Ayat ini sangat terkenal. Ayat ini sering dibaca, ditafsirkan oleh pengkhotbah yang luar biasa. Tetapi saya hari ini mau mengajak saudara untuk menyimak dengan sederhana. Supaya kita kesederhanaan ini membuat saudara bisa menerima dan saudara praktek. Dan kalau saudara bisa praktek, itulah yang Tuhan rindukan. Saudara, firman kalau dibuat sulit sampai tidak bisa dipraktekkan, maka pengkhotbahnya gagal, saudara. Mari kita buka di dalam Yohanes 15. Ayat 1 saya baca. Pokok anggur yang benar. Saudara, perikopnya, pokok anggur berarti ada yang salah, ada yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Saudara perhatikan, aku yang dimaksud itu adalah Tuhan. Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang benar. Dan Bapakkulah pengusahanya. Berarti Allah Bapa pemiliknya. Yang kedua saudara baca. 1, 2, 3. Di ayat yang kedua dikatakan, setiap ranting padaku, artinya ranting yang melekat kepada pokok anggur, yaitu Tuhan, yang tidak berbuah, dipotong. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkan. Tujuannya apa? Supaya berbuah banyak. Ayat ketiga saya baca. Saudara baca. 1, 2, 3. Kamu memang sudah bersih. Bagaimana kita bisa bersih? Kita bisa bersih karena apa? Firman. Saudara, tanpa firman saudara tidak bisa bersih. Maka dari itu firman itu harus dilakukan supaya bisa membersihkan sifat-sifat karakter-karakter yang jelek ini, untuk supaya membangun fondasi. Fondasi kekristenan itu adalah fondasi yang sangat-sangat penting di dalam kehidupan sehari-hari. Satu hari Yesus bersama murid-muridnya berbincang-bincang. Lantas terlintaslah Yesus mengajar. Dasar yang paling hakiki. Yaitu engkau harus jadi orang yang bijaksana. Tetapi engkau punya pilihan. Engkau mau jadi bijaksana atau menjadi orang yang bodoh. Lantas murid Yesus tidak mengerti maksudnya apa. Lantas Yesus memberikan satu ilustrasi yang sangat-sangat luar biasa. Dan dia katakan, setiap orang yang bodoh
Dia akan membangun rumah di atas pasir. Dan itu adalah gambaran kalau dia mendapatkan badai maka rumah itu roboh karena dia di atas pasir. Lantas murid Yesus tidak ngerti maksudnya apa. Itu adalah sebuah gambaran bagi orang yang mendengarkan firman, tidak pernah melakukan. Dia sama dengan orang yang bodoh membangun rumah di atas pasir. Begitu ada badai, dia roboh. Artinya saudara, firman yang saudara dengar, saudara fokus, saudara sungguh-sungguh masukkan dalam hati, dan saudara pulang, saudara praktekkan, saudara sudah menjadi orang yang cerdas rohani. Firman Tuhan, saya mengambil paling sederhana saudara, yang paling gampang, tidak usah susah-susah. Di dalam kehidupan ini ada 3 hal Yesus yang mengatakan. Iman, harap, kasih. Coba kita pikirkan saudara. Apakah kita ada iman? Apakah kita ada harap? Apakah kita ada kasih yang teraplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Dan contoh yang paling jelas dan paling gampang saudara cernakan, kasih. Itu sabar. Sudahkah kita mengaplikasikan hidup kita sebagai orang Kristen yang punya kasih? Kalau saudara katakan aku orang Kristen dan punya kasih, saudara pasti ciri-cirinya sabar, ciri-cirinya murah hati, ciri-cirinya mengampuni, ciri-cirinya tidak mementingkan diri sendiri. Saudara cek. Kalau saudara bilang yes saya ada, berarti saudara membangun rumah di atas batu. Orang yang sudah melakukan firman, tidak mudah imannya roboh, tidak mudah imannya geser saudara. Fakta membuktikan. ...2010 saya menyampaikan kepada jemaat, karena saya bertobat tahun 87, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, saya mau membereskan seluruh kehidupan saya dalam waktu 10 tahun, berkati saya, jasmani maupun rohani. Tahun 97 saya diberkati luar biasa. Tanpa disadari saya punya 7 perusahaan. Dan ada lagi yang bisikin saya. Ribuan orang itu kan juga jemaat. Lantas saya mulai bernegosiasi dengan Tuhan. Tuhan, tambah lagi 10 tahun. Tuhan kasih saya 10 tahun lagi. Yaitu 2007. Tapi karena saya masih ngeyel, jantung saya hampir saya mati gara-gara jantung dipasang ring kekecilan, saudara. Dan sampai hari ini ring itu kecil, saudara. 2007 saya sudah dikasih warning, masih ndablek, masih ngeyel, dan 2010 saya ngambil keputusan karena hampir meninggal lagi di gereja sini, saudara. Tiba-tiba perut saya itu kayaknya diremes sampai 7 jam, saudara. Saya kehabisan tenaga. 2010
saya mendeklarasikan bahwa saya lepaskan seluruh usaha pekerjaan saya. Tapi satu hal, saya mau melakukan apa yang Tuhan mau. Kalau saudara melakukan apa yang Tuhan mau, yaitu Tuhan mau saudara dengarkan firman, saudara lakukan firman itu, maka firman itu membangun fondasi yang kuat. Saudara ada kalepos, ada badai, saudara ada goyah. Saudara akan jadi Kristen yang sejati. Kristen bukan Kristen bayi, Kristen yang mempunyai fondasi yang kuat. Saya setiap malam berdoa supaya saudara makin hari makin dewasa. Tidak seperti anak bayi. Gampang tersinggung, gampang marah, gampang tidak bisa menguasai diri di rumah. Mulutnya masih lidahnya tajam, menyakiti. Saudara bukan pelaku firman. Maka dari itu kita perlu firman untuk dibersihkan karakter kita. Karakter kita, saudara, saya perlu sampaikan, saudara, bukan saudara saja. Saya juga tidak kebaikan, saya juga punya karakter yang tidak baik. Saya harus setiap hari introspeksi, periksa, salah, bertobat. Paulus adalah rasul yang paling dahsyat. Buku yang ditulis di dalam Alkitab dia yang paling banyak ditulis. Satu hari Paulus ngomong sama Tuhan. Aku merdekakanlah duri di dalam daging ini. Mengapa Yesus ngomong atau Tuhan ngomong cukup, kasih karunia itu cukup sampai sekian saja? Apakah Tuhan tidak ngerti kehebatannya Rasul, kecintanya, dia korbankan nyawanya kalau perlu, dia berani nginjil, dia berani oposisi, asalnya dia oposisi dengan Kristus, tiba-tiba dia berubah haluan, dia mencari Tuhan, dan dia bertobat, dan dia menjadi orang yang rasul yang dahsyat. Tuhan tahu persis kekurangan saudara, persis kelemahan saudara. Dia adalah desainer yang luar biasa. Dia perancang yang luar biasa. Dan kapan dia akan menjawab doa saudara, kapan dia mau mendidik saudara, kapan dia membentuk saudara. Bagaimana saudara bisa tahu? Baca firman. Sudah baca, lakukan firman. Sudah baca, lakukan firman. Saudara akan mendapatkan pewahyuan. Saudara akan dapat rema. Saudara dapat hikmat. Saudara menjadi orang yang Kristen yang kuat. Untuk menghadapi masa sukar. Hidup kekristenan itu digambarkan sebagai pohon. Atau tumbuh-tumbuhan. Menurut ilmu biologi bahwa pertumbuhan, setiap tumbuh-tumbuhan yang sehat bisa dilihat dari buahnya yang dihasilkan. Jadi kalau saudara mau tahu bahwa pohonnya sehat, lihat buahnya. Kalau buahnya nggak manis, kecut, pohonnya sakit. Apakah pohon itu menghasilkan buah yang banyak? Kalau pohonnya itu nggak menghasilkan apa-apa, pohon itu juga sakit. Apakah pohon itu menghasilkan buah yang besar atau kecil? Atau masam? Atau manis? Karena setiap tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan buah harus melalui proses. Dari biji ditanam
menumbuhkan akar di dalam tanah. Sesaat kemudian tumbuhlah tunas dan melalui proses fotosintesis dari matahari maka terjadilah pertumbuhan. Maka dari itu kita perlu matahari. Kadang-kadang saudara, kita itu beda budaya dengan orang Amerika, saudara. Saya nggak tahu kalau kita pergi ke pantai, orang Indonesia itu kalau ke pantai pakai payung, saudara. Payungan. Takut leleh mungkin. Tapi kalau bule gitu, oh dia buka semua. Kalau biru kena matahari, mulai pagi sampai malam, sampai gosong. Beda budaya. Tetapi esensinya bukan beda budaya saja, saudara. Orang barat ini ngerti bahwa matahari itu diperlukan karena selama bertahun-tahun dia ada di Amerika yang di tempat dingin, dia tidak pernah menikmati panasnya matahari dan vitamin D-nya tidak ono. Kita ini menghindari, kita ini orang boros, saudara. Beli vitamin D bayar, dikasih Tuhan gratis. Ngepe di depan 15 menit. Saudara dapat 10 kali lipat dari yang saudara minum. Saya belajar dari Pak Harso. Pak Harso itu setiap jam 10 itu ada di depan duduk. Saya enggak Setiap kali ngapain kamu duduk di sini? Karena saya masih bodoh, enggak ngerti vitamin D. Terus besok lagi, duduk lagi. Pak, lapo panas-panas? Enggak apa-apa. Cek keringetan. Ternyata saudara, Pak Harso ini lebih cerdas dari gembalanya. Dia tidak mau beli vitamin D, gratis 10 menit. Maka saudara, matahari itu juga digambarkan oleh Tuhan di dalam Alkitab. Matahari itu kekuatannya Tuhan itu kekuatannya seperti matahari. Saudara bayangkan. Sinar panasnya ribuan derajat, tetapi bisa menghasilkan pertumbuhan baik di darat maupun di laut. Saudara, kalau saudara lihat di satu kolam, tiba-tiba saudara bisa jadi hijau, itu adalah proses fotosintesis. Ganggang, tumbuh-tumbuhan, butuh matahari. Demikian juga saudara dan saya, kita butuh Tuhan. Amin. Maka dari itu saudara, ada 3K yang menjadikan kita sebagai orang Kristen yang dewasa. Bukan jadi Kristen yang bayi lagi. Dewasa berkemenangan menghadapi masa sukar. K yang pertama, saudara, kenali Tuhan Yesus sebagai pohon. Dan Bapak sebagai pengusahanya, yaitu sekaligus menjadi pemilik dari kebun itu. Dan bila ingin mendapatkan perkenanan, kita wajib taat dan setia kepada pemiliknya.
Banyak orang Kristen tidak sadar bahwa kita nggak kenal sebenarnya Tuhan. Maka dari Tuhan bikin satu gambaran bahwa aku ini pohon atau pokok anggur dan kamu rantingnya. Bapa itu pemiliknya. Mengapa? Supaya saudara dan saya mengerti bahwa ranting itu harus melekat. Di dalam bahasa Inggrisnya, you must abide, kamu harus melekat. Supaya apa? Supaya ranting ini ada saluran-saluran yang bisa menghisap nutrisi dari pohon yang sehat ini. Dari pokok anggur yang benar ini. Kita kerap kali mengambil nutrisi yang salah, saudara. Saudara tahu, hari-hari ini, kalau saudara tidak ngerti caranya menggunakan handphone, gadget, dia bisa jadi apa, saudara? Dia bisa jadi monster di dalam hidup saudara. Seperti pisau, saudara. Gadget itu seperti pisau. Kalau saudara bisa cara menggunakan, dia akan berguna bagi saudara. Tetapi kalau saudara tidak tahu cara menggunakan, dia bisa mencelakakan kita. Hari-hari ini begitu banyak, saudara, informasi-informasi yang menyesatkan, membuat kita tidak mengerti, tapi kita percaya. Tidak ngerti percaya, itu namanya hoflok. Banyak orang tidak ngerti, tapi percaya. Kenali Tuhan Yesus sebagai pohon dan Bapa sebagai pengusaha. Pengusaha itu pemilik. Dan itu digambarkan pemilik langit dan bumi itu Allah Bapa yang mau menjadi bapaknya saudara dan saya. Dan dia bertanggung jawab atas seluruh aspek kehidupan kita. Tidak ada alasan saudara takut. Tidak ada alasan saudara khawatir. Nah, cara bagaimana kita mewujudkan supaya Bapa itu bisa terwujud di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka saudara harus mengerti analogi pohon harus melekat kepada ranting, melekat pada pokok anggur. Nah, kalau melekat dan pokok anggur itu punya nutrisi, itulah gambaran, yaitu Yesus sebagai firman. Saudara harus menghisap firman. Dan firman itu yang akan mengubah karakter saudara bila saudara melakukan firman itu. Berapa banyak rumah tangga kelihatannya oke, kelihatannya tidak ada masalah, kelihatannya hebat. Tapi dalam rumah tangga itu tidak pernah melakukan firman, keropos. Saudara, saya tidak berkhotbah tentang yang enak-enak. Khotbah yang hanya kemakmuran. Makmur itu pasti akan terjadi. Tapi saudara, yang pertama saudara harus lakukan, mencari kerajaan ini diwujudkan dulu dengan fokus beribadah dengan benar, menyembah dengan benar, melakukan firman dengan benar. Saya yakin berkat yang mengejar saudara, bukan saudara mengejar berkat. Di dalam K1 itu dikatakan, di dalam Yohanes pasal 1 dikatakan, akulah pokok anggur yang benar. Alkitab tidak katakan, akulah pokok anggur yang baik. Baik belum tentu benar. Tapi benar pasti baik.
Yang kedua, K yang kedua. Tadi 3K saudara, K yang kedua. Kenali diri kita sebagai ranting yang harus melekat dengan pokok anggur agar bisa hidup dan berbuah. Saudara, kamu tanpa mengerti bahwa saudara itu adalah ranting, dan saudara tidak ngerti ranting itu kalau keluar dari pokok anggur, mati loh saudara. Saya tidak bicara mati secara fisik, tapi saya bicara mati rohani. Orang yang mati rohani adalah kekristenannya itu seperti Kristen, tapi bukan Kristen. Dia melayani Tuhan, tapi perilakunya seperti orang dunia. Bujuk tetap bujuk. Beberapa minggu yang lalu, saya ketemu teman SD saya, saudara. Dia sangat bersuka cita bisa ketemu saya karena dia bilang, dulu kamu ini nakal loh, kok iso jadi pendeta. Dulu kan kecil saya bilang, ya nakal, kalau kecil tidak nakal, tidak lucu saudara. Terus dia tanya, kamu ya apa? Saya sudah bukan jadi pengusaha. Masa sih? Nggak eman? Nggak. Terus dia bilang begini. Saya tanya kembali kepada dia, lah kamu ya apa? Aku ini susah. Susah apa? Saya kongsi sama siapa saja, mesti dibujui. Padahal aku itu pinter loh. Lah iya, saya bilang. Orang lek pinter itu kadang-kadang ngeminter pasti dibujui. Kok bisa? Coba cerita ya apa? Jadi dia diajak kongsi ya sama temannya buat satu perusahaan. Dari awal perusahaannya sudah dinamanya Tisani. Kerja. Sudah dapat uangnya nggak di store, hilang, nggak di store. Akhirnya sudah sekian miliar, dia tanya, loh mana? Tak entekno, gitu loh. Dimakan sama dia. Itu enggak apa-apa dia bilang. Ya wis lah. Dan dia merasa yang lebih lagi. Dari awal dia tanya, artinya Tisani itu apa? Tipu sana, tipu sini. Dia terluka saudara. Kok gak ngerti? Nama aja sudah dibuat tipu sana, tipu sini. Mata aku dia bilang. Makanya saya bilang, ojo ngeminter. Carilah kerajaan Allah dulu dan kebenarannya. Sembah Dia dan kita akan mendapatkan hikmat dari Tuhan. Amin. Dan di ayat yang keempat dikatakan, kalau kita ranting, kita ngerti kita itu lemah. Ranting itu bisa berbuah kalau dibersihkan. Tapi harus melekat kepada pokok anggur. Tapi kalau tidak melekat masih dibersihkan pakai rinso, pakai apa-apa, ya enggak terjadi apa-apa. Kita kerap kali kita lepas dari Yesus. Masih saudara bersihkan seperti apapun tidak akan terjadi apa-apa. Analoginya saudara, you must abide, saudara harus melekat kepada Yesus, dan dari Yesus ada firman yang saudara hisap, dan saudara perlu mengadakan sebuah perubahan dengan melakukan kebenaran firman.
maka terjadilah, tinggallah dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Saudara, kalau saudara tidak melekat, ranting itu tidak akan berbuah. Kalau ia tinggal di dalam pokok anggur, demikian juga kamu juga tidak berbuah jika kamu tidak tinggal dalam aku. Firman tidak cukup didengar, lakukan. Pak, saya susah, saya minta maaf sama istriku itu. Waduh, wis cerewet, terus aku minta maaf, mate aku. Saudara, mate itu belum tentu mati, dan belum tentu istrimu cerewet pada saat engkau minta maaf. Jangan batasi Tuhan. Pada saat saudara melakukan firman dan saudara sampaikan firman, aku takut dengan Tuhan, aku mengaku dosaku, aku bertobat. Mungkin istrimu melelehkan air mata. Ya wis gak popo, gak popo. Itu bisa terjadi. Atau sebaliknya. Tapi itu bagian dari proses. Dan akhirnya Pak, tujuannya Pak, jadi baik saudara. Saya mau bersaksi dengan satu, saya tidak mau nyebut nama. Pada waktu terjadi altar call, ada seorang suami istri membawa anaknya digendong saudara. Lantas waktu saya tumpang tangan, dia nunjuk anaknya. Tapi saya tidak tergerak untuk doakan anaknya. Saya doakan papanya sama dia. Pulang, saya ditunggu di depan. Dan setengah marah sama saya. Pak Gembala, yang sakit bukan saya, anak saya. Kenapa kok gak didoakan? Loh, iya. Kan melalui kamu juga bisa. Soalnya saya tidak digerakkan. Mungkin saya bilang, rumah tanggamu ada sedikit masalah enggak? Oh, Pak Gembala nggak tahu. Suamiku ciami. Sak dunia, kono sing kayak suamiku. Sabar, apik, jujur, alim. Loh, ya sudah. Jadi Bapak tidak mau doakan? Enggak. Ngomel sudah pulang. Ya sudah. Saya lebih baik takut Tuhan daripada takut dia. Saya tidak mau mendahului Tuhan. Setengah jam kemudian, jam 9, karena buyaran ini jam 8 malam, jam 8.15 itu. Jam 9 saya bawa koper, saya mau pulang dengan istri saya. Telepon, kering. Keringnya ini lain saudara. Ambil nangis. Bapak Gembala, saya minta waktu sekarang juga Bapak harus bantu saya. Kaget saya. Tadi garangnya kayak gitu, sekarang gitu. Ya, saya tunggu. Saya tunggu saudara. Cek suwe ini gak teko-teko. Ternyata dia ngajak suaminya gak mau datang. Akhirnya datang juga. Sekarang lain saudara. Masuk kantor saya bilang, kurang ajar. Bahasanya sudah, bahasa roh itu saudara. Loh, tadi ngomong ciami, alim, baik, ngopeni dan macam-macam baik. Sekarang kenapa? Kok bisa berubah? Ternyata yang laki itu ngaku, pulang itu ngaku bahwa dia punya affair sama sekretaris. Wah, nggak bisa terima, digebukin di depan saya. Saya sampai bilang, jangan gitu dong.
hormati saya. Aku iki kan hamba Tuhan, mosok ndelok kamu dipukul, suami mukuli kan gak boleh. Gak bisa, sakitnya ada di sini. Ya wes, saya kasih tahu. Ibu duduk dulu. Sama istri saya suruh tenangkan istri saya. Yang lanang saya bilang, wes, kue bener. Meneng wae, meneng. Iya Pak, aku meneng. Aku diantem ya gak apa-apa. Ojo sampai diantem ya. Meneng ae, ya. Saya tanya sama ibu, saya mau tanya. Dia tadi itu kalau ndak ngaku ya iso loh, Bu. Karena dia takut dengan firman Allah. Dia takut dengan Tuhan. Tuhan bicara dalam hatinya supaya dia bertobat. Dan dia mengaku dia bayar harga untuk apa? Menuju kebaikan. Kenapa kamu kok gak mengakomodir? Ya tak tahan Pak. Belajar. Lepaskan pengampunan. Gak bisa. Belajar. Hari ini gagal, besok lagi. Besok gagal, coba lagi, lusa. Jangan pernah berhenti melakukan firman. Sampai berhasil. 2 minggu kemudian dia telepon, Pak, wis kurang 50% Pak. Ya saya kurang akeh yang bilang. 1 bulan kemudian, saya lupa ngomong, anak yang sakit itu buta, saudara. Buta. Cannot see. Mau dibawa ke Singapura, nggak jadi. 1 bulan kemudian dia telepon sama saya. Pak, aku sudah ikhlas. Saya sudah ngampuni dia, saya cinta kembali kepada dia. Jami, saya bilang, good. 3 bulan kemudian, yang buta anak itu melihat, saudara. Itu Tuhan kalau saudara mau lakukan firman. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak berteluh menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Jadikan dia raja dalam hidup saudara. Untuk memimpin rumah tangga saudara. Kesuksesan dimulai dari rumah tangga yang ada hadirat Allah, ada damai sejahtera. Yang ketiga saudara, kenali proses pembuahan harus dipotong untuk dibersihkan setiap hari agar berbuah banyak. Saudara punya karakter negatif, harus dipotong. Ngamuan harus dipotong. Gosipan harus dipotong. Suka ngutang harus dipotong. Karakter-karakter yang tidak baik dibersihkan oleh firman. Saya jamin, jika saudara lakukan, tahun ini tahun kemenangan, tahun mujizat. Saudara tumpang tangan yang sakit sembuh, tumpang tangan yang mengalami krisis, ada terobosan. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Saudara mau berbuah, Injil diberitakan, bawa teman-temanmu, bawa saudaramu. Saudara tidak perlu cerita
bahwa hanya Yesus. Penginjilan sekarang adalah penginjilan holistik, menolong orang yang susah, doakan orang yang sakit, berikan kekuatan, berikan dorongan, rangkul orang yang membutuhkan, topang orang yang tidak mempunyai tempat tinggal. Bawa mereka datang untuk menyembah. Maka dari itu setiap orang Kristen harus mengerti bahwa ibadah itu adalah kerinduan Tuhan. Saudara datang ke tempat ini untuk berjumpa dengan Tuhan, supaya saudara fokus, supaya saudara menyimak dan mendengarkan firman untuk dilakukan di tengah-tengah komunitas. Jika saudara lakukan, saudara membangun fondasi. Mari kita bangkit berdiri. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Sekali lagi. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Saudara pejamkan mata. Setiap saudara tersentuh oleh firman Tuhan, saudara boleh angkat tangan. Tuhan, itu aku mau berubah. Aku akan melakukan 3K ini. Aku kerap kali sombong, mengandalkan kekuatan diri sendiri. Padahal aku itu adalah ranting yang harus melekat kepada Tuhan. Aku pakai caraku. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Engkau jamah setiap tangan terangkat. Ubah paradigma yang salah itu. Dijadikan paradigma yang baru. Jamah. Jamah, jamah, jamah. Pulihkan, pulihkan, pulihkan. Kerap kali kita tidak melakukan firman. Kita sering berdiri sendiri-sendiri di dalam rumah tangga. Ranting itu terlepas, sehingga kita mengucapkan kata-kata yang menyakiti pasangan kita. Setiap saudara datang dengan pasanganmu, peluk dia. Katakan, maafkan aku. Di saat engkau melakukan firman, saling mengampuni, saling mengasihi, hadirat Allah hadir. Hadirat Allah akan hadir memulihkan. Ucapkan. Jangan hanya memeluk, katakan, maafkan aku. Aku sini kerap kali terlontar kata-kata yang tidak baik. Aku mau bertobat, aku mau berubah. Aku mau memuji Engkau. Aku mau menjadi imam yang bijaksana mengasihi istri dan anakku, seperti Kristus mengasihi jemaat. Istri juga katakan, ampuni aku. Aku mau tunduk. Aku mau mengasihi suami dan anak-anakku seperti mengasihi diri sendiri. Saling memberkati, saling menguatkan. Oh,
Jika engkau bersama anak saudara, saudara tumpang tangan ke atas anak. Berkati dia, engkau adalah generasi penerus. Hormati orang tuamu supaya panjang umurmu. Diberkati. Engkau akan naik tidak turun, engkau jadi kepala bukan ekor. Apa yang kau kerjakan Tuhan bikin berhasil. Terima kasih Tuhan. Mari angkat roti tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan roti dan berkata, ini adalah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kamu memperingatkan akan aku. Bukankah roti yang dipecah-pecah adalah tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus Kristus. Mari angkat cawan tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kamu meminumnya. Menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus Kristus. Mari, letakkan cawan, ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau sudah tebus dosa kami. Dan kami percaya. Kami sudah selamat. Tuhan pakai kami. Jadikan kami terang yang ajaib. Jadikan kami berdampak. Dimulai dari rumah tangga kami. Ada kesatuan, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada hadirat Allah. Apa yang kami kerjakan, Tuhan pasti bikin berhasil. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap jemaat-jemaat yang berada di rumah. Berkati setiap aspek hidupnya. Jadikan mereka pelaku firman. Setiap firman yang dilakukan, mereka membangun rumah di atas batu. Badai apapun yang terjadi, badai apapun yang menerpa, rumah itu tetap kokoh. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari yang percaya bersama saya katakan amin. Puji Tuhan, kita diberi kesempatan untuk memberi. Sebelum memberi, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan kali ini. Kalau kami dapat memberi, biarlah Tuhan kami memberi dengan kesungguhan hati, dengan hati yang penuh sukacita. Biarlah Engkau mengembalikan berlipat kali ganda, dan persembahan kami ini Tuhan menyukakan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu, dan biarlah berguna bagi kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap memberi dengan sukacita, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Dan tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan atau perpuluhan. Bapak Ibu dapat memberikan melalui OVO, GoPay, Dana, Link Aja, ShopeePay dengan scan QR CIMB, Mobile Banking BCA, melalui transfer bank BCA atas nama Willy Joseph Chandra dengan nomor account 0180508023. Bagi mata uang asing dapat transfer ke OCBC NISP TBK cabang Ayani Sidoarjo dengan nomor account 5518100002115 atas nama Willy Joseph Chandra, Swift Code NISPI DJA. Bukti transfer dapat diberikan kepada petugas gereja dengan nomor 0888-333-2623. Terima kasih untuk taburan Bapak Ibu Saudara, dan kita percaya menabur akan menuai suatu takaran yang baik
yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan akan tumpah keluar dan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Tuhan Yesus memberkati. Puasa Raya Gereja Betani House of Glory Sidoarjo akan dilaksanakan selama 40 hari mulai dari hari Rabu 15 Maret 2023 sampai dengan Minggu 23 April 2023. Bagi para jemaat dan pengurus family altar diharapkan untuk bersama-sama mengikuti puasa raya yang telah ditentukan. Demikian pengumuman Gereja Betani House of Glory Sidoarjo, Minggu 5 Maret 2023. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Mari kita mau lebih lagi bernyanyi, meninggikan Raja di atas segala raja, Yesus Kristus, Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Mari torang puji Tuhan, Dia Raja segala raja, oh Yesusku luar biasa. Hai mari jo puji Tuhan, Dia Raja segala raja, oh Yesusku luar biasa. Pora pajo torang basusah, lebih baik torang menyanyi. Dia sanggup ubah hidupku menjadi baru. Mari jo torang menari, rame-rame memuji Tuhan. Musik bambu dengan kulintang. Haleluya. Mari torang puji Tuhan, Dia Raja segala raja, oh Yesusku luar biasa.
kesudahan. Kasih-Mu tak pernah berkesudahan sepanjang hidup kami, Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari angkat kedua tanganmu. Jika engkau mendengarkan firman dan melakukan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah kerohanianmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucu menantumu, diberkatilah kedua orang tuamu, diberkati kedua mertuamu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah studimu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah tokomu, diberkatilah pabrikmu, diberkati ladangmu, diberkatilah ternakmu. Engkau akan naik tidak turun, engkau jadi kepala bukan ekor, engkau tidak hutang melainkan mengutangi seluruh bangsa. Masuk diberkati, keluar diberkati. Apa yang kau kerjakan semuanya berhasil dan beruntung. Terimalah berkat damai sejahtera dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Mari yang percaya dengan iman bersama saya katakan amin.